Jejak masyarakat Jawa di Kaledonia Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan serta diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Tahukah Sobat tentang negara Kaledonia Baru atau New Caledonia? Sebuah negara yang masyarakatnya beretnis Jawa. Namun bagaimanakah sejarahnya orang Jawa bisa sampai ke negara ini? Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. Nama negara New Caledonia atau Kaledonia Baru memang masih asing di telinga bangsa Indonesia. Bila berbicara tentang diaspora Jawa, negara Suriname di selatan Amerika mungkin selalu terlintas. Namun, jejak orang Jawa di Kaledonia Baru juga begitu kentara sehingga tidak bisa dihiraukan begitu saja. Di negara sebelah selatan Australia itu, saat ini ada hampir 4.000 masyarakat keturunan Jawa, mungkin lebih. Mereka bertutur dengan bahasa Jawa sampai saat ini. Tepatnya pada tanggal 16 Februari tahun 1896, sebanyak 170 orang Jawa pertama kali tiba di Kaledonia Baru. Mereka berlayar dengan menggunakan kapal uap Saint Louis. Ribuan kilometer diarungi demi satu impian, yaitu kehidupan yang lebih baik. Para leluhur kita ini dibawa oleh pemerintah kolonial Prancis yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda yang pada waktu itu menguasai Jawa. Mereka untuk didatangkan sebagai buruh kerja migran, begitu di berbagai sektor perkebunan. Prancis dahulu kala merupakan sekutu Belanda. Pemerintah kolonial Prancis meminta pemerintah kolonial Belanda yang bertempat di Batavia atau Jakarta untuk mengirim buruh dari Pulau Jawa. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pekerja perkebunan dan pembantu rumah tangga di Kaledonia Baru. Saat itu Kaledonia Baru merupakan daerah jajahan Prancis, tetapi kini berkembang menjadi bagian dari negara Prancis yang terdiri dari beberapa gugus pulau kecil. Dari tahun 1896 hingga tahun 1948, tercatat ada 87 perjalanan kapal dari Jawa ke Kaledonia Baru. Hingga kedatangan terakhir, jumlah pekerja Jawa yang hijrah ke Kaledonia Baru ada sekitar 19.400 orang. Generasi pertama pekerja kontrak di Kaledonia Baru banyak dipekerjakan sebagai kuli di perkebunan kopi, sawah, dan mengurus rumah tangga. Sementara mereka yang datang setelah tahun 1901 kebanyakan dipekerjakan sebagai buruh tambang nikel. Para pekerja kontrak itu sendiri didatangkan dari berbagai wilayah di Pulau Jawa. Ada yang datang dari Semarang, Pekalongan, Yogyakarta, Magelang, Banyumas, Wonosobo, Solo, Boyolali, Kediri, Surabaya, Madiun, Malang, Tasikmalaya, Garut, Bekasi, hingga Jakarta. Lalu mengapa harus buruh Jawa yang dikirim ke Kaledonia Baru? Di antara para pekerja kontrak yang datang, mayoritas berasal dari Jawa bagian selatan. Masyarakatnya di sana terkenal memiliki sikap halus dan penurut. Mereka juga dinilai sanggup bekerja sebaik para imigran lainnya, seperti mengetahui cara menanam kopi, biasa hidup di bawah aturan disiplin yang ketat dari pemerintah kolonial Belanda, dan juga tidak banyak protes. Tetapi itu tadi, orang Jawa dikaruniai apa yang dinamakan salah satu sistem nilai kita, yang dikatakan Drimo. Itulah yang membuat mereka tidak banyak mengeluh.
Mereka bekerja keras dan itu diakui oleh para petinggi pemerintah Prancis, perwakilan pemerintah Prancis atau pemerintah New Caledonia. Sampai di Kaledonia Baru, para leluhur dan masyarakat keturunan dianggap sebagai kelompok komunitas yang tekun, tidak neko-neko, dan pekerja keras. Hal itulah yang dianggap sebagai kelebihan masyarakat keturunan Jawa di sana. Selain unggul dalam etos kerja, masyarakat keturunan Jawa juga bersifat sinkretis. Kelebihan orang Jawa adalah mereka bisa bersikap sinkretis, menyerap aspirasi kultur budaya luar dengan apa yang sudah ada. Sikap sinkretis itu pada dasarnya tak serta-merta langsung terjadi. Pada awalnya, masyarakat keturunan Jawa hanya mengelompok bersama kelompok keturunan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, proses integrasi yang terjadi dengan komunitas lain terus berlangsung. Karena pada dasarnya orang Jawa itu tidak macam-macam dan mereka adalah pekerja keras, sehingga sangat diapresiasi oleh komunitas yang lain. Berdasarkan hasil sensus pada tahun 2009, Melanesia merupakan kelompok etnis terbesar di Kaledonia Baru. Jumlahnya mencapai 40,34% dari total penduduknya. Sementara itu, sisanya adalah masyarakat Eropa sebanyak 29,2%, Wallis dan Futuna sebanyak 4,96%, Caledonians sebanyak 4,96%, Tahiti sebanyak 2,03%, Indonesia sebanyak 1,62%, Vietnam 0,96%, Vanuatu sebanyak 0,95%, Asia sebanyak 0,7%, dan yang lainnya sebanyak 0,21%. Hingga saat ini, menurut CIA World Factbook pada tahun 2014 sampai 2015, jumlah penduduk Kaledonia Baru adalah sekitar 271.615 jiwa. Tak mudah hidup jauh dari kampung halaman. Dengan bekal ingin memperbaiki nasib di tanah seberang, beragam tantangan telah menyambut para masyarakat Jawa. Kultur dan lingkungan yang tak sama dengan yang di Jawa membuat mereka harus berusaha keras beradaptasi. Sesulit apapun rintangannya, mereka tetap mengepal kata-kata dari pemerintah kolonial yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Masyarakat Jawa rata-rata berpendidikan menengah. Karena dijanjikan oleh Belanda akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, akhirnya mereka ke sana. Mereka biasanya dipekerjakan di proyek-proyek infrastruktur, karena pada waktu itu, New Caledonia sedang melaksanakan berbagai proyek pembangunan dan juga industri nikelnya yang sedang booming. Ternyata tidak mudah bekerja di negara yang berbeda, apalagi kulturnya berbeda. Sebagai bagian dari negara Prancis, masyarakat Kaledonia Baru diwajibkan bertutur dengan bahasa Prancis. Sementara itu, para pekerja kontrak yang datang ke Kaledonia Baru tidak menguasai bahasa Prancis, termasuk masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa pada saat itu terbiasa bertutur dengan bahasa Jawa. Selain kendala kultur, masyarakat Jawa saat itu harus bekerja berat dan menerima penghidupan yang tidak menyenangkan. Bertahun-tahun menjalani hidup yang berat, akhirnya kabar gembira itu datang. Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 terdengar hingga Kaledonia Baru. Masyarakat Jawa yang berada di sana menyambut berita baik itu dengan sukacita. Tak lama dari berita baik itu, sistem yang mengikat mereka bekerja sebagai pekerja kontrak dihapus. Para pekerja kontrak itu pun bebas. Dengan begitu, mereka dapat pergi memilih tempat tinggal dan pekerjaan yang baru. Dari kondisi itu, banyak di antara mereka yang memilih untuk pulang ke Jawa. Karena mereka merasa bahwa hidup di tanah perantauan susah pada waktu itu, sehingga mereka ingin kembali. Sehingga sebagian besar setelah kemerdekaan, mereka kembali ke tanah air kita. Namun ada juga di antara masyarakat Jawa yang lebih memilih untuk tetap tinggal di Kaledonia Baru.
Mereka inilah yang kemudian menjadi cikal bakal mulai berkembangnya masyarakat keturunan Jawa di Kaledonia Baru. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang jejak masyarakat Jawa yang ada di negara Kaledonia Baru atau New Caledonia. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.